Ada banyak jenis kamera di dunia ini. SLR, DSLR, TLR, rangefinder, kamera sinema, dan bahkan percaya atau enggak, ini sebuah kamera. Serius, Camera Obscura, salah satu kamera pertama di dunia dengan sistem yang sangat sederhana. Kamar gelap. Sistemnya kayak gini. Cahaya masuk melalui lubang kecil yang ada di sini, kemudian tertahan oleh media semi-transparan yang ada di sini, dan saya bisa ngelihat gambarnya melalui lubang ini. Sederhana kan? Sederhana. Tapi tidak untuk penemuannya. Penemuan kamera ini dilandasi dengan ilmu optik. Dan ilmu optik juga mempelajari tentang cahaya. Uniknya, zaman dulu, orang-orang percaya bahwa manusia ini bisa mengeluarkan cahaya dari dalam matanya menuju objek yang ada di depannya, dan objek tersebut terlihat. Teori ini terbantahkan oleh seorang ilmuwan, fisikawan, filsuf, bahkan matematikawan. Perkenalkan, Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham, atau kita kenal dengan Ibnu Haytham atau Al-Hazin lah. Ibnu Haytham lahir pada tahun 965 Masehi atau 354 Hijriah di Basra, Irak. Ketika itu, beliau lahir di masa keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan ini sangat dijunjung tinggi. Ilmu pengetahuan dipegang oleh kaum muslimin. Bahkan dikatakan waktu itu guru-guru dibayar sangat besar dengan fasilitas yang besar juga. Bahkan seorang pesuruh pun yang ngangkut-ngangkut kitab bayarnya gede loh waktu itu. Gak heran sebetulnya. Di waktu yang sama, Mesir dipimpin oleh Khilafah Fatimiyah yang dipimpin oleh seorang khilafah atau khalifah bernama Al-Hakim bi Amrillah. Al-Hakim ini punya sifat yang agak aneh. Diceritakan dia membunuh para anjing karena dikatakan anjing itu kotor. Dia juga menyuruh warganya untuk bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Bahkan, dia membunuh gurunya. Seenggaknya itu informasi yang saya dapat gitu. Ketika itu, Al-Hakim ini pusing dengan keadaan Mesir yang sungai ini selalu meluap dan membanjiri rumah-rumah dan pertanian warga. Dan dari situ, dia mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membuat bendungan untuk membendung sungai Nil agar tidak banjir akan dapat hadiah. Nah, kebetulan ketika sayembara ini diadakan, Al-Haytham sedang berada di Mesir untuk mencari ilmu, karena sebelumnya dia sudah mempelajari beberapa hal di daerahnya, dan ketika dia datang ke Mesir, dia mendapat tawaran yang cukup menjanjikan gitu ya, sebagai seorang ilmuwan. Kemudian dia memulai proyek ini dan sampai di titik dimana dia bilang this is impossible, ini gak mungkin karena teknologi yang cukup terbatas, referensi yang cukup terbatas, dan banyak hal-hal yang menghambat proyek ini. Dan dia katakan, saya gak bisa karena arogansinya si raja ini ya, karena kita tahu kayak yang tadi saya ceritain, Al-Haytham nyawanya hampir melayang. Untuk menyelamatkan nyawanya, Ibnu Haytham pura-pura kehilangan akal sehingga dia tidak jadi untuk dieksekusi mati, tapi dia dimasukkan ke penjara. Di penjara, dia tidak berhenti untuk melakukan beberapa penelitian gitu ya. Yang menarik adalah ketika suatu ketika dia melihat berkas cahaya yang masuk dari lubang dinding penjaranya, kemudian memproyeksikan gambar di dinding yang satunya lagi. Dari sini muncullah teori yang kita kenal dengan kamar gelap, di Camera Obscura. Dan dari sinilah buku Al-Manazir terlahir gitu ya. Kitab Al-Manazir atau The Book of Optics ini jadi acuan, menjadi referensi yang cukup kuat oleh orang-orang Eropa, dan bahkan mereka menerjemahkan buku ini. Seiring berjalannya waktu, fotografi juga semakin berkembang. Ilmuwan-ilmuwan Eropa mulai berpikir gimana cara menyimpan proyeksi gambar ini. Kemudian mulailah dengan plat besi, mulai kembali dengan film negatif, kemudian masuk ke era digital seperti saat ini. Inti yang pengen saya bahas di sini adalah
ketika emas disimpan di tempat seburuk apapun, tetaplah emas. Ketika sampah disimpan di tempat yang bagus, dibungkus dengan bungkusan yang keren, tetap sampah. Intinya manusia ketika dia ditempatkan dimanapun, ya tetaplah jadi diri sendiri. Artinya tetaplah berguna, tetaplah jadi orang yang baik gitu. Jangan sampai lingkungan yang buruk berpengaruh sama kita gitu. Itu aja sih sebetulnya. Dan untuk yang nanya kenapa gambar di kamera obscura terbalik, mungkin kita akan bahas di lain waktu, insyaallah. Terima kasih untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.